Selamat siang teman-teman sahabat madu semua. Hari ini kami dari kelompok budidaya lebah madu Wonosari Sumbul ingin memperkenalkan diri bahwa hari ini kita melakukan sesi pemanenan di mana hanya 25 koloni yang ada di belakang kita itu sudah dapat menghasilkan kurang lebih 70 kilo. Dan adapun lebah-lebah yang kami budidaya itu adalah lebah berjenis Apis mellifera. Itu lebah unggulan yang berasal dari Australia. Ini kebetulan di dalamnya sudah ada madu yang tadi sudah kita panen, yang ada di posisi di belakang. Perlu kami beritahukan bahwa lebah itu sebetulnya ada 4 macam. Yang pertama lebah Apis dorsata atau lebah hutan, yang istilah Balinya kita kenal dengan lebah denengai. Yang kedua itu ada lebah lokal, istilah ilmiahnya Apis cerana. Terus yang ketiga lebah antisengat atau lazim orang bilang lebah kancam. Yang terbaru lebah budidaya yang asal muasalnya dari Australia, ini berjenis Apis mellifera. Dari hasil keempat lebah itu sebagai superfood yang kita kenal di Eropa sana, namun untuk di sini kita belum begitu familiar. Jadi sebetulnya hasil superfood kita itu ada 4. Yang pertama adalah madu. Madu sudah tentu adalah sumber pakan dari si lebah itu sendiri. Seperti ini posisinya. Ini ada madu. Ini ada madu. Terus yang kedua adalah royal jelly. Royal jelly itu adalah susu dari untuk sang ratu. Jadi untuk memproduksi royal jelly itu kita ada metode khusus. Itu alatnya seperti ini. Ini ada mangkok-mangkok seperti ini. Kita ambil sedikit larva, kita pancing di sini. Dalam satu malam kita taruh jadi ini ratu kita kurung di bawah. Yang nanti akan naik itu hanya lebah pekerja. Yang bisa naik ke atas itu hanya lebah pekerja, sementara sang ratu di bawah. Jadi untuk pengambilan royal jelly-nya alatnya seperti ini. Ini larvanya kita pancing masukin di sini. Terus dalam satu malam subuh kita harus sudah ambil. Ini akan penuh dengan royal jelly. Ini adalah susu sang ratu dan itu sangat baik sekali karena kandungan kolagennya sangat tinggi, itu bagus untuk awet muda, untuk tenaga dan lain sebagainya. Itu adalah tepung sari atau yang dikenal dengan bee pollen. Jadi kita ada mekanisme tersendiri untuk penyadapan. Jadi kita ada alat seperti ini. Ini kita pasang di depan. Ini kita tumpuk seperti ini. Jadi kita siapkan alat penyaringan, Pak. Sini. Kita sadap dia. Di bawahnya lebah begitu masuk bawa tepung sari, dia akan nyangkut di sini. Tepung sarinya turun di sini. Yang keempat itu ada namanya propolis. Propolis mungkin secara medis itu dikenal sebagai antibiotik. Dan di lebah itu sendiri propolis sangat bagus dia untuk melindungi dari serangan bakteri-bakteri. Jadi jika propolis ini kita panen itu sangat bagus sekali untuk perkembangan, terutama bagi yang kita mempunyai masalah dengan kesehatan. Itu propolisnya ada di sini. Ini namanya propolis. Ini biasanya ini penuh dengan propolis. Ini kebetulan koloni yang saya pakai ini adalah ini yang masih ini. Madu yang paling viral saat ini adalah madu sarang. Cara pembuatan madu sarang itu sangat berbeda dengan lebah lokal. Karena madu sarang yang berjenis Apis mellifera itu tanpa ada namanya calon anakan atau yang kita kenal dengan larva, brood dan lain sebagainya. Jadi mekanismenya sama di sini. Jadi ini namanya kotak super. Jadi ratu kita kurung di bawah.
Yang naik di sini ini adalah lebah-lebah pekerja. Lebah pekerja itu akan mencari tepung sari. Jadi kita sebelumnya kita siapkan rumahnya dia, pondasi, atau kita di istilah di perlukan kita siapkan pondasi. Nanti dari tepung sarinya dia akan numpuk. Nah, ini bahan bakunya adalah lilin dari lebah itu sendiri, bukan ini sentritis atau bagaimana. Nah, ini otomatis kita akan kita susun menjadi 8 sirip. Dalam jangka waktu tertentu ini akan penuh. Ini penuh menjadi madu sarang. Kita hanya tinggal potong, udahlah jadi madu sarang. Non brood, non larva dan lain sebagainya. Jadi kita bisa langsung makan begitu saja. Kalau mau pembuatan ratu itu juga kita bisa. Jadi ini mangkok-mangkok. Jadi ini kita pecah dulu. Jadi kita ambil salah satu larva yang ada di sini, yang ada di bawah, kita masukin di sini dia. Alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini. Kita tinggal masukkan di bawah. Kita tempel dengan sedikit propolis, dia akan nempel seperti ini. Nah, dalam hitungan 1 malam lebah pekerja dia akan menyusui dengan royal jelly. Jadi kalau sudah jadi menjadi ratu, kita siapkan kotak kosong. Kotak-kotak kosong, kita kasih sisiran lagi, secara otomatis lebah pekerja akan mengikuti. Mungkin itu sebagai gambaran dasar, sebagai pengenalan apa itulah lebah apis mellifera. Jadi kalau untuk pengenalan lebih jauh, dengan sangat senang hati saya sebagai salah satu pengurus kelompok Lebah Madu Wonosari mengundang Bapak Ibu untuk datang sekaligus beredukasi tentang apa itu lebah. Itu kami ucapkan banyak terima kasih.